Dan sekarang kita ingin dengar kesaksian. Ya, saya akan model kesaksian ini akan saya buat model wawancara aja ya, tanya jawab gitu kepada Pak Petris. Nanti kalau ada rekan-rekan yang mau tanya, silakan saya beri kesempatan teman-teman bertanya. Oke, untuk pertama kali, mungkin ada yang bertanya-tanya, "Loh Pak, ini temanya kan tentang kesembuhan ilahi, ya, mujizat kesembuhan ilahi. Kok tahu-tahu ada kesaksian ya, apa-apa kan? Sekali-sekali ada variasi, ya." Ya, kita nggak monoton terus acara itu aja, tapi sekali-sekali ada kesaksian. Nanti juga waktu-waktu yang lain mungkin saya juga bisa panggil salah seorang rekan yang bisa juga ikut bersaksi di sini. Baik, mungkin yang pertama yang perlu diawali adalah perkenalan dulu ya. Siapakah Petris Smith ini? Namanya kok kayak orang barat itu, jadi kita kadang-kadang pikir, wah ini orang barat ini Pak Petris Smith ini. Nah, setelah muncul wajahnya, oh ternyata ya wajah Indonesia. Ya, mungkin silakan perkenalkan diri Pak Petris Smith ini dulu, dari mana, lalu kok bisa namanya Petris Smith bagaimana, lalu riwayat singkat lah, nggak usah lama-lama ya, riwayat singkat aja sampai jadi hamba Tuhan tuh gimana ceritanya. Oke, silakan Pak Petris. Shalom semua, terima kasih untuk kesempatan. Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pak Andi Halim, juga semua yang bertanggung jawab di forum ini sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh membagikan kesaksian dari apa yang pernah saya alami dalam pergumulan saya untuk memberitakan Kristus lewat media sosial, terutama dalam bidang pengajaran. Nama saya Patris Smith, itu Smith ini nama tengah ya, bukan bukan marga. Nanti kalau marga dikira saya saudara sama yang Smith satu itu. Ya, jadi saya nama lengkapnya Patris Smith Walukow. Itu nama pemberi orang tua papa saya. Dan kalau ditanya asal jemaat, dari Gereja Masih Injil Minahasa. Sorry, tolong Utara. Diulangi sebentar yang tadi, dan ayah, cerita mengenai ayah itu, sebelum itu terputus sedikit. Oh iya, jadi sebenarnya soal nama ini nama pemberian dari ayah, Patris Smith ini marga Walukow ya, itu marga dari asal Minahasa. Kalau muka mungkin kelihatan muka Jawa ya Pak ya. Nggak kelihatan muka Minahasa ya. Iya. Tapi orang Minahasa campuran dengan Sangirta Laut. Oh. Kalau perjalanan saya sampai saat ini menjadi hamba Tuhan, khususnya melayani di YouTube, itu adalah ya pertama-tama pasti kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Alasan kenapa pasti Tuhan yang memberikan kesempatan untuk bisa sekolah teologi, mengambil jurusan dogmatika, dan jurusan apa? Akhirnya jurusan dogmatika. Jadi di teologi UKIT itu, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, itu ada jurusan-jurusannya nanti sebelum skripsi itu ada dogmatika, ya konsentrasi lah. Iya. Nah, saya mengambil dogmatika, dan setelah lulus itu saya punya keahlian memang untuk mengedit video, membuat video, memproduksi video dan mengupload ke YouTube. Jadi saya pakailah kemampuan ini untuk membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan dari kampus, karena bagi saya itu yang paling penting adalah bagaimana ilmu itu bisa dibagikan.
Dan saya rasa penting juga di zaman ini di mana banyak orang yang sudah menganggap belajar doktrin sebagai hal yang tidak penting. Waduh, terputus. Saya pikir penting juga untuk membagikan doktrin Kristen ini ke media sosial supaya banyak orang belajar di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran atau ideologi, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan iman Kristen, beredar di YouTube, beredar di medsos di mana-mana, tanpa ada orang yang juga mengkritisi itu. Makanya saya pikir perlulah untuk membuat channel yang bersifat apologetis, supaya orang-orang yang menonton video-video di medsos, itu termasuk juga mungkin jemaat kita, punya perbandingan, punya perbandingan supaya mereka tidak hanya gampang menelan setiap ajaran, tapi punya penilaian. Oh, kalau saya dengar di sini begini, tapi kenapa ini mengkritik ini? Mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, dari kerinduan-kerinduan seperti ini lalu mulai melayani di YouTube, di channel. Tapi juga saya menjadi pelayan Tuhan di gereja, di sebuah jemaat di Kota Bitung. Oh ya, bentar. Saya boleh tanya, waktu kenapa kok Anda memilih masuk sekolah teologi, itu siapa yang, maksudnya ceritanya bagaimana itu? Memilih masuk sekolah teologi, ya pertama Pak, sebenarnya itu sudah bisa dikatakan ya mungkin bisa masuk dengan tema ini ya. Oh gitu. Menerima mujizat juga ya. Sebenarnya awalnya panggilannya awalnya bukan pendeta, tapi ingin menjadi seorang pelaut. Iya. Tapi satu kali saya sakit jiwa sih Pak. Oh gitu ya? Iya, pernah gangguan jiwa. Waduh. Pernah ODGJ. Karena dulu masih kecil, masih SMP itu sudah terlibat dengan pergaulan yang tidak baik lah gitu. Kemudian sakit, tapi saya menerima pertolongan Tuhan, didoakan seorang hamba Tuhan. Oh ya. Nah, dia mendoakan saya, tapi setelah didoakan tidak langsung sembuh total. Ada proses yang mulai berjalan dan saya mengimani itu semua pertolongan Tuhan juga. Orang itu dia bukan pendeta, dia cuman opa saya sebenarnya. Oh. Ya, jadi kalau bilang klaim mujizat itu datang dari hamba Tuhan, pendeta harus atau pastor atau apa, sebenarnya orang biasa pun ketika meminta dengan sungguh-sungguh juga pasti kalau Tuhan berkenan pasti akan mengalami kesembuhan. Nah, saya mengalami kesembuhan itu lalu ya dari situlah titik kerinduan untuk mendalami mengenal Tuhan yang menyembuhkan saya. Kemudian bahkan timbullah kemauan untuk belajar teologi. Ya bukan pertama-tama bukan menjadi pendeta tapi belajar mengenal Tuhan dari ilmu yang ada. Nah, ilmu teologi kan ya dasarnya adalah untuk kita mengenal Allah dan karyanya. Jadi berangkat dari situ sih Pak, dari ya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan muncul kerinduan seperti itu. Mau sekolah teologi untuk. Jadi you ngalami ini ya, langsung sembuh gitu atau gimana? Atau tidak. Jadi pas didoakan itu, di keadaan itu saya karena waktu itu saya sudah berapa minggu tidak makan dan tidak tidur dan sudah lemah sekali Pak. Kayak sudah tidak punya kekuatan. Dan saya ingat sekali waktu itu nafas pun sudah susah Pak. Karena sudah nggak tidur selama beberapa minggu. Sudah nggak makan cuman sesendok aja gitu. Setiap hari 1 sendok. Udah nggak ada kekuatan. Kayak udah mau mati gitu pikirannya. Tapi ketika saya didoakan waktu itu kayak punya kekuatan kembali, punya bisa nafas dengan lega, tapi belum sembuh.
malamnya malamnya itu aku dibawa ke dokter dan dikasih obat. Nah, dokter bilang begini, Bu, anak ini kalau lama dia bisa meninggal atau enggak bisa gila seumur hidup. Tapi lewat obat ini kamu minum setiap hari satu kali makan, setiap makan satu ya, pagi siang malam sampai habis ya. Ketika obat ini habis, dia sudah sembuh. Jadi doa opa saya itu, doa kakek saya itu kayak menjadi awal dari proses kesembuhan yang terjadi. Gitu Pak. Oke. Titik awal. Iya. Baik. Ya, lalu setelah tadi Anda masuk sekolah teologi, lalu tadi kan ceritanya terbeban di dunia ini ya, apologetik mungkin ya. Ya, lalu apa yang Anda lakukan selama itu terbeban itu? Jadi pertama itu Pak, saya mulai dengan program di channel saya itu memberikan pengajaran-pengajaran ya. Saya bawa apa itu iman, dasar-dasar doa, memberikan pengajaran-pengajaran. Tapi kemudian setelah saya berselancar di YouTube itu banyak juga orang yang membawakan pengajaran atau praktik iman Kristen yang sudah menyimpang dari tradisi Kristen yang benar gitu. Saya kemudian memberikan tanggapan, ya lebih tepatnya tanggapan atau kritikan ke oknum-oknum yang membawa praktek atau ajaran yang salah di tempat umum ini. Ya, saya pakai landasan Alkitab tentunya, Pak ya. Dan ternyata memang itu menjadi satu polemik dalam pelayanan dalam apologetika ya ketika. Nah, sebelum Anda membuat itu upload YouTube itu, Anda bagaimana pergumulan Anda mengenal kebenaran yang benar-benar kebenaran gitu loh. Kok Anda bisa tahu ini yang benar, itu yang salah, itu bagaimana Anda menggumuli itu? Apakah langsung jadi mengenal ajaran Reform atau melalui ajaran karismatik dulu atau bagaimana pengalaman Anda? Ya, sebenarnya saya juga punya pengalaman di karismatik juga ya. Pernah bersentuhan dengan Pak Andi karismatik sebagaimana Pak Andi sendiri ya Pak. Senasib dengan saya ya. Senasib ya kita. Ya, jadi sempat sempat ikut pertemuan ibadah dengan karismatik dan bahkan meyakini itu. Tapi kemudian setelah punya banyak pengetahuan tentang karismatik dalam praktek-prakteknya, ketika bertemu dengan ajaran Reform di tahun 2017 ketika saya mulai menyusun skripsi itu dan mulai banyak membaca buku-buku Reform ya, Calvin, Institutio, Tulip. Dapat dari mana buku-buku Reform itu? Ada di perpustakaan. Itu tapi bukan Anda dapat dari dosen atau dari mana gitu? Ada dari dosen juga ada. Yang menyaksikan ya. Karena kalau pas masuk di konsentrasi dogmatika itu pasti langsung bertemu dengan buku-buku itu juga Pak. Karena dosennya ada yang Reform juga ya dosennya ya. Banyak. Kalau Bapak buka Gemim itu di Wikipedia itu Reform Calvinis Gemim itu Pak. Gitu ya. Iya. Jadi dosennya banyak yang Reform ya. Rata-rata Reform Pak itu. Okay. Dan pasti referensi di kampus juga itu mengarahkan ke situ juga kan. Nah, saya mempelajari tulisan Calvin ya. Dan saya juga mengangkat isu skripsi saya dari jemaat saya di mana saya mengkritisi Arminianisme ya. Nah, jadi mendalamilah teologi Reform dan semakin cinta akhirnya banyak yang saya sadari, wah ini ternyata yang saya pernah geluti di karismatik itu banyak yang nggak benar sebenarnya. Tidak dapat sudah artinya, kenal Pak Tong belum? Oh sudah lah Pak, 2017 itu bahkan 2016 itu sempat
saya sempat pelayanan di satu rumah di Toraja itu Pak. Nggak ada sinyal lain selain signal Reform 21 Pak. Setiap Oh, gitu ya. dari pagi sampai malam saya nonton Pak Tong terus itu. Wah, jadi Iya iya Anda itu sudah diracuni sama Reform. ya bisa dibilang seperti itu Pak. Jadi sebelum saya menyusun skripsi pun saya sebenarnya sudah dengar semua karena di tempat terpencil itu di Toraja itu Hmm. di hampir puncak Gunung Sesean itu Ya. sinyalnya nggak ada telepon ya, nggak ada telepon. Jadi saya cuma bisa nonton TV. Di TV itu cuma ada 2 siaran, yang satu nyanyi-nyanyi, yang satu khotbahnya Pak Tong. Jadi ya bisa udah terpapar Pak Tong lah dari saat itu. Gitu Dan ya. iya mulai mendalami Reform, membaca buku Calvin juga, dan saya mengetahui bahwa satu ajaran itu benar, yaitu kalau itu dapat dipertanggungjawabkan secara biblikal dan tidak bertentangan di dalam ayat-ayat yang lain satu antar yang lain di dalam Alkitab, total skriptural lah. Jadi secara total ini ajaran atau praktik ini dapat dibenarkan, tidak menyangkal satu bagian firman di Alkitab. Jadi saya kira itu sih Pak yang bikin saya yakin ketika saya mengkritisi sesuatu. Seperti contoh, ketika ada yang bilang ini pendeta dia pergi ke neraka gitu kan. Kok bisa pergi ke neraka? Kenapa di Alkitab itu malah bilang kan bahwa kita ada orang yang bahkan tidak bisa diyakinkan sekalipun dari antara orang yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, baru Alkitab sudah menjadi final dalam kesaksian tentang apa yang akan datang gitu. Yohanes sudah berbicara tentang neraka. Kalau dia ini menjadi utusan Tuhan ke neraka atau ke surga, berarti dia ini nabi baru dong gitu kan. Jadi yang saya kritisi adalah apa yang pasti tidak atau bertentangan dengan firman secara total gitu. Ya termasuk juga saya mengkritisi tentang kesembuhan-kesembuhan yang diklaim satu orang ini punya kesembuhan luar biasa, dari dia datang kesembuhan. Ya, saya mengkritisi itu karena Alkitab sendiri mau menyatakan kepada kita kan setiap orang kita bisa meminta kesembuhan dan bisa ada yang namanya mujizat terjadi kalau Tuhan berkenan gitu. Karena Paulus saja di satu sisi dia itu bikin mujizat memang. Tapi ada di mana di saat dia tidak bisa bikin mujizat ya. Aku meninggalkan Trofimus di Miletus ya. Oh nggak sembuh berarti karena sakit. Iya. Jadi gitu Pak. Jadi saya mengkritisi karena itu saya yakin benar. Oke. Lalu apa yang terjadi pada saat Anda upload itu? Iya. Ya, jadi yang saya upload saya mengkritisi memang sebenarnya kalau dalam sisi ajaran itu ya itu bagian kita kan Pak gitu. Artinya ya ini hal yang biasa sebenarnya terjadi dalam perjalanan sejarah gereja. Ada perbedaan-perbedaan teologis dan saling serang pandangan ya. Saya kira ini terjadi, tapi ternyata di dalam bahasa kita ini itu ada satu aturan yang bisa mendelik UITE ya. Dan saya dapat delik di situ karena satu kali saya pernah membalas komentar seseorang yang sebenarnya sudah saling balas komentar sih kita. Dan saya terpancing secara emosional dan ada kata-kata sarkasme yang sudah over sarkasme saya gunakan dan itu menjadi delik. Dilaporkanlah saya. Dan ya kemarin berurusan dengan hukum karena itu. Karena ketika berapologetika ya kita mesti kontrol lah diri sebenarnya kan, tapi jatuh juga sih sebenarnya. Tapi menjadi pelajaran bagi saya bahwa alangkah baiknya kalau kita lagi emosi diam aja gitu. Karena sudah sering saling balas di komentar, saling masih darah muda ya. Iya, emosi dan sudah mengeluarkan kata-kata yang over sarkasme Pak. Seperti gitu, contoh kamu nabi palsu gitu. Sebenarnya itu ada di Alkitab ya kata-kata itu, tapi
itu tidak dapat dibenarkan di hadapan hukum gitu. Ya, Karena ya. delik juga kan. Benar. Ya, teruskan, silakan. Ya, jadi setelah dilaporkan kemarin, saya itu Pak, pertama, sebelumnya ya, sebelum waktu masih dalam awal-awal apologetik itu, bahkan saya meyakini bahwa ini soal ajaran nggak bisa dilaporkan, ternyata saya blunder. Kita sebagai hamba Tuhan butuh mengenal hukum juga, belajar hukum supaya bisa berhati-hati ya, bisa cerdik dalam memberitakan Injil, juga bisa pakai hikmat. Tapi kemudian ketika dilaporkan, itu muncul ketakutan, punya kekhawatiran, sempat takut gitu, aduh ini berurusan dengan hukum. Awalnya dilaporkan itu bulan Desember ya, November, akhir November itu terima panggilan klarifikasi karena saya mencemarkan nama baik seorang pendeta. Saya pertama tidak terlalu memberikan perhatian besar terhadap laporan itu, tapi kemudian ketika sudah SPDP, saya dikatakan oleh beberapa rekan, termasuk satu Pak Patar Sitinjak ini, Pak Patar bilang, wah ini serius ini Pak, kamu ini kalau nggak datang sampai SP3, dijemput paksa kamu, dijemput polisi kamu, dan dikurung langsung. Saya harus kooperatif, saya menjawab setiap surat, dan sampai panggilan kedua, panggilan pertama saya minta tunda dulu, karena ada kesibukan. Panggilan kedua, itu saya langsung berangkat, karena jangan sampai panggilan ketiga itu sudah datang langsung mereka. Ikut pergi. Waktu itu sampai pemenuhan panggilan kedua itu, SPDP ya, surat perintah penyidikan itu yang kedua, tiba di daerah di mana saya dilaporkan, itu langsung saya ikut BAP-nya itu. Berapa jam ya? 3 jam lebih, 4 jam menjawab pertanyaan, tapi puji Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan jaga lidah saya untuk boleh menjawab dengan sebaik-baiknya. Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi setelah itu besoknya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Berarti sudah cukup alat bukti kan? Sudah cukup alat bukti kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wah itu malamnya itu Pak, saya bergumul berat itu. Seperti merasakan bagaimana hati Yesus di Taman Getsemani. Ya, tapi saya jauh lebih rendah lah perasaannya ya. Karena Yesus menghadapi kematian ya. Kalau saya itu menghadapi pemikiran akan dikurung ini, di penjara. Takut, dan saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya ingat, ini belum ada siapa-siapa. Waktu itu yang di sisi saya cuma ada Pak Solideo itu, sama Pak Richard Manalu. Lalu bersama dengan Pak Patar dari Semarang yang sering kontak. Belum ada pendeta yang lain. Sudah ada pendeta Rumah Horbo, tapi pendeta Rumah Horbo ketua PGI Balikpapan, dia konsiliator juga sebenarnya, yang harus berada di pihak Pak AS juga. Dan saya berdoa malam itu, Tuhan tolong, kalau memang saya harus dikurung besok ini karena sudah tersangka kan, memang delik atau kasus di bawah ancaman hukuman 5 tahun itu nggak dikurung. Tapi polisi sebenarnya punya subjektivitas untuk bisa mengurung saya karena alasan satu, saya punya tempat tinggal jauh. Yang kedua, saya berkemungkinan untuk pulang ke kota saya. Jadi mereka punya subjektivitas untuk mengurung saya di penjara. Makanya saya dibilang sama Pak Joni Kandarani. Pak Joni bilang, kamu ini bisa-bisa aja dikurung ini. Wah, saya langsung takut, berdoa saya, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya masuk, tolong berikan saya kekuatan Tuhan. Kalau tidak Tuhan, kalau bisa Tuhan tolong bebaskanlah. Laluilah saya dari ini. Dan saya bahkan sampai merebahkan diri ke tanah, takut. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan kasih kekuatan, kasih jalan keluar.
pagi-paginya itu saya dijemput oleh seorang ketua jemaat GPIB, Pendeta Ellen Rumayar, dan dia bawa saya bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan di Balikpapan, dan mereka bersatu meminta untuk mengusahakan perdamaian antara saya dengan pihak pelapor untuk supaya kasus selesai. Dan itulah saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dari segi di Balikpapan, itu hamba-hamba Tuhan Balikpapan itu bersatu bersama-sama untuk meminta supaya pelapor ini menarik laporannya, mencabut laporannya. Karena kasus pencemaran nama baik itu delik aduan dan bisa dicabut setelah 3 bulan pembuatan laporan oleh pelapor. Dan bukan hanya dari Balikpapan, tapi saya melihat juga pertolongan Tuhan dari nasional bahkan. Pak Andi Halim bersama-sama dengan Pak Pendeta Isra Soru, Pak Pendeta Budi Asali, dan Pak Pendeta Muriwali bikin live untuk mendukung saya dalam pertama-tama soal dana, agar supaya saya dalam menghadapi proses ini dapat diringankanlah biaya beban pendanaan itu. Dan saya bersyukur sekali banyak yang mau menolong saya. Saya bersyukur sekali melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saya. Saya bersyukur sampai akhirnya bisa selesai dengan kemarin Pak Pendeta AS yang melaporkan saya mencabut laporannya. Dia mencabut laporannya dan masalah bisa selesai. Itu semua karena pertolongan Tuhan, dan saya menjadikan pengalaman ini sebagai bagian di mana Tuhan memurnikan saya ya. Karena saya lebih melihat mengintrospeksi, ini bukan sebuah salib yang ya kalau Tuhan atau banyak orang menilai saya pikul salib, ya itu mungkin penilaian orang. Tapi kalau dari saya tidak mau jatuh dalam kesombongan rohani yang berpikir, oh saya pikul salib ini pergi hampir masuk penjara. Tidak, saya lebih meyakini bahwa ini bagian dari Tuhan mendidik, memurnikan, mengajar saya untuk supaya bisa lebih baik ke depan menjalankan tanggung jawab iman saya. Saya belajar supaya mengontrol emosi, ya. Pemilihan diksi-diksi harus tepat. Tapi keberanian atau kemauan, kerinduan untuk menyatakan apa yang salah dan memberikan pengajaran yang benar di media sosial, puji Tuhan kerinduannya masih sama, bahkan bisa dikatakan sudah lebih besar pasca kasus kemarin. Jadi begitu, Pak. Ya, pengalaman yang sangat berharga. Ya, mulai sekarang sudah belajar nggak maki-maki lagi ya. Dengan kata-kata iya, jadi sekarang ya, memang pemilihan kita diksi harus belajar lah, Pak. Dan memang kan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan, kita juga mengajarkan kita tetap harus lemah lembut. Ya, meskipun yang namanya lemah lembut itu bukan berarti tidak boleh marah, tidak boleh istilahnya memberi peringatan atau warning gitu ya kepada mereka-mereka yang melakukan hal yang tidak benar. Saya kira tetap prinsipnya itu jadi kita kembali kepada prinsip lah ya. Prinsipnya itu kan selalu kasih ya, penekanannya itu kasih. Dan yang kedua adalah membangun orang lain. Itu prinsip Alkitab kan. Kasih dan membangun orang lain. Dan juga dalam surat Petrus tentang apologetika itu kan tetap kita harus mempertanggungjawabkan iman kita itu, tapi tetap dengan lemah lembut, ya kan, dengan sopan dan bukan pakai kata-kata. Karena kalau kita pakai kata-kata yang kasar-kasar gitu, itu juga akhirnya jadi batu sandungan juga kan. Iya, benar Pak. Akhirnya nggak nyampe kan, tujuan kita itu untuk suatu pertobatan ya bagi mereka yang kita anggap wah kamu ini salah begitu ya. Berarti kamu itu kan harus bertobat. Jadi ya harus dilayani dengan baik-baik lah. Jangan
Iya, kalau mereka sakit hati sama kita ya sudah tutup pintu mereka. Iya sih, Pak. Iya. Ah, Cuma ya, memang itu tidak bisa disangkal bahwa pada saat kita mau memberitakan kebenaran, orang yang tidak menyukai kebenaran pasti bersikap memusuhi kita. Itu sudah dengan sendirinya itu. Ya kan? iya ya benar. Misalnya kita Iya. bicara sama kita mengadakan pertemuan dengan para maling begitu ya toh. Lalu Iya. kita bilang korupsi itu pelanggaran. Wah, ya mereka yang suka korupsi ya sakit hati semua pasti. Iya, iya, iya. Padahal itu kan ngomongan itu nggak salah, korupsi adalah suatu pelanggaran. Tapi bagi mereka, wah ini menyerang mereka gitu. Ah, ah. Iya sih. Ya, oke. Sekarang sebagai kesimpulan aja, jadi kira-kira bagaimana tekad dari Patrick Smith dan mungkin juga ya teman-teman di sini semua juga boleh ikut mendoakan Anda lah, gitu. Silakan. Iya, saya tadi baca chatting itu ada selamat malam Pak Patrick Smith, selamat malam Pak Vivi di Dani ya. Bu Vivi, Se- Bu Vivi. iya, oh Pak Vivi iya. Ibu Vivi. Ya, jangan menggemari saya Pak, sama kita Pak. Kita penggemar, dikatakan penggemar di YouTube ya. Oh iya, banyak penggemar Anda. Dikata sedih itu videonya dihapus tentang AS ya. Itu satu jalan satu jalan perdamaian yang bisa yang Ya, harus diambil waktu itu, karena kalau ya mungkin bisa saya ngotot ya, oh biar saja masuk bui, asal tidak akan saya hapus, mungkin bisa, tapi nanti kerugiannya adalah saya masuk, kanal gak kembali ke saya dan habislah kesempatan untuk kembali ya, di kanal itu untuk memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, ya. Pak Andi Halim yang sendiri memberikan saya saran sih Pak untuk mengalah dulu ya. Hmm, Mengalah bukan berarti kalah, kita harus yes. mengusahakan perdamaian. Ya, Jadi saya hapus video-video itu bukan berarti saya berhenti. ya, Ada juga salam ya. kenal saudara Patrick Smith, bolehkah saya Elia Haruyanti ya? Tentu bolehlah, Bu, Ibu atau Bapak ini bisa Bapak, mengenal ya. Nanti saya WA Pak ya, Pak Elia, saya Bapak WA Pak Elia. Bapak. Iya, kita nanti ngobrol-ngobrol di WA. Ya, jadi kesimpulannya Pak, saya Ya, tentu berharap Tuhan semakin meneguhkan panggilan saya untuk menyatakan ajaran yang benar di tengah-tengah zaman yang sudah penuh dengan ajaran simpang siur ini, meneguhkan hati saya, bahkan mungkin mau untuk ke depan lebih bijaksana ya. Bahkan saya berharap juga semua yang ada di sini yang hadir tentunya bisa mendoakan saya, bahkan kita semua berdoa untuk diri kita agar supaya dalam hidup kita di masing-masing bidang kita mau menyatakan yang benar. Karena saya bidangnya teologi, saya harus menyatakan yang benar di teologi. Kalau mungkin ada yang bidangnya di ekonomi, nyatakanlah yang benar di ekonomi. Ya, supaya ya terjadilah di bumi seperti di sorga, seperti kerinduan kita semua. oke. Ya, saya sendiri memberi beberapa masukan-masukan kepada Patrick Smith waktu kasus itu mulai diangkat. Ya, saya bilang mengalah tidak berarti kalah, ya. Karena saya sendiri juga pernah dituntut oleh hamba Tuhan karena skripsi saya itu memberikan satu nama yang dianggap mencemarkan nama baik hamba Tuhan ini. Ya, dia minta namanya dia dicabut dari skripsi saya. Ya, saya waktu itu ngalah lah. Saya bukan enggak berani tantangannya dia. Saya di pengadilan pun saya enggak takut karena
saya bisa buktikan kalau dia itu ajarannya sesat. Tapi beberapa rekan itu menasihati saya, kalau kita di antara orang Kristen saling berkelahi, nanti yang sorak-sorak itu mereka yang selama ini memusuhi kita gitu loh. Mereka yang bersorak-sorai. Jadi jangan kita meladeni nafsu kita sendiri untuk mau berperang dengan sesama Kristen. Itu memalukan sebetulnya. Makanya saya kemudian tarik kembali, tapi saya kasih catatan sama Mbak Tuhan itu, lain kali sebagai sesama anak Tuhan, jangan saling menuntut ke pengadilan, saya bilang. Itu bukan sikap seorang anak Tuhan yang benar. Ya sudah gitu aja, pokoknya saya juga kasih peringatan sama dia, bukannya saya takut sama dia, tapi ya itu tadi, jangan kita jadi anak-anak Tuhan saling berkelahi, dan itu jadi contoh yang nggak baik bagi masyarakat yang bukan Kristen kan. Ini gimana ini orang Kristen sama orang Kristen kok saling kontok-kontokan begini, ya. Mereka juga akan akan lebih tersandung dengan kekristenan. Sudahlah, kekristenan sama sekali tidak menarik ya toh. Karena isinya ya cuma berkelahi satu dengan yang lain. Nah, itu. Oke. Terima kasih Pak Patrick Smith atas kesaksiannya. Iya, sama-sama. Ya. Nah, Dan saya undang Anda juga untuk ikut diskusi sama-sama kita kalau ada waktu ya. Kalau iya, tidak tentu saya repot. mau mendengar. Saya bersama-sama dengan beberapa pimpinan pemuda remaja di sini yang mau juga Oh mendengar. iya. Iya, ada di sini sama-sama dengan Ya, saya. salam kenal juga buat rekan-rekan Mereka sudah dari. nonton dari YouTube itu. Oh iya iya iya. Ya, selamat datang juga, selamat bergabung buat Jadi sudah rekan-rekan. nggak sabar ini mau dengar pengajaran Pak Andi ini soal tema ini. Wah, pengajaran saya tidak menegangkan, santai-santai aja. Karena forumnya namanya aja obrolan santai. Ya. Jadi kita tidak wah main sikat main habis gitu. Kita santai-santai aja ya. Dan kita maunya bersahabat kok. Kita enggak mau cari musuh. Ya, kita bersahabat saja. Untuk merangkul teman-teman kita yang mungkin mereka masih belum inilah sejalan dengan pemahaman-pemahaman kita, enggak apa-apa, itu bagi saya wajar aja. Karena saya dulu juga pernah mengalami masa-masa kacau ya. Ya itu yang Pak Patrick Smith tadi bilang juga ya, mengalami masa-masa kena ajaran karismatik ya, ajaran yang boleh dikata amat sangat amburadul ya. Itu yang saya alami sih. Mungkin teman-teman di sini yang karismatik itu sudah baik-baik semua ya. Karismatik yang saya alami dulu itu waduh, benar-benar ekstrim kacau balau, dan itu saya sudah pernah sharingkan sedikit waktu saya membahas mengenai karismatik, Pentakosta, Injili, dan Reform. Oke, hari ini kita akan masuk pada satu tema tentang mujizat kesembuhan ilahi, signifikansi mujizat kesembuhan ilahi bagi orang percaya. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa buat Pak Patrick Smith ya, dengan seluruh rekan-rekannya supaya Tuhan yang sudah membentuk Pak Patrick Smith melalui kasus-kasus yang dia alami, yaitu saya percaya itu juga pembentukan Tuhan bagi Pak Patrick Smith sebagai ya nanti Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih besar ya dari semua ini bagi Patrick Smith, biarlah jadi hamba Tuhan yang makin
makin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, ya, mempengaruhi banyak orang, ya, dan betul-betul membangun, ya, membangun anak-anak Tuhan yang untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Oke, kita Amin. Terima kasih, berdoa Pendeta. untuk Pak Patrick Smith. Mungkin saya minta Pak Pendeta Hendrik Kawu, ya, boleh mendoakan untuk Pak Patrick Smith, dan juga kita akan masuk pada diskusi kita hari ini. Silakan Pak Hendrik, mic-nya tolong di-unmute dulu. Sebelum saya berdoa, izinkan saya memperkenalkan diri saya sama adik kita yang berani, gagah perkasa. Silakan. Ya, saya Pendeta Hendrik Kawu, ya, Saudara Patrick. Mungkin ini lebih cocok dibilang anak ini karena masih muda sekali. Oh iya, betul. Ya, masih muda tapi pikirannya itu cerdas, ya. Pikirnya itu brilian, ya, untuk menyatakan kebenaran. Nah, puji Tuhan. Cuma mungkin begini, Patrick. Ya, barangkali lebih bagus tuh datang langsung ketemu orangnya, ya. Saya kadang-kadang begitu, pikirannya begitu, Patrick. Iya, langsung datang orangnya, kasih tahu setelah membawa data. Ini salahnya di sini, tunjukkan gitu, ya kan? Supaya enggak terlalu panjang ribut-ributnya gitu. Iya, Ya, iya, iya. Jadi enggak Pakai diketahui. Zoom aja, pakai Zoom kalau sekarang ini. Iya, jadi face to face gitu, ya. Itu sangat gentle itu. Ya kan, enggak apa-apa kan demi kebenaran daripada ketahuan di medsos kan jadi ribut akhirnya. Tapi enggak apa-apalah. Yang sudah lewat, itu anggaplah sebuah pengalaman, ya. Iya, Gitu. baik, Pak. Supaya lain kali kita berhati-hati berapologet gitu, ya. Benar, Pak. Siap, siap. Oke. Tuhan. Senang bertemu dengan Anda. Saya Sama-sama, Pak Hendrik. itu ingin ketemu juga, tapi ya sudahlah, kamu di Manado kan. Nanti Iya, juga Pak. ketemu. Nanti kalau di Manado terus ketemu jauh sana, ya. Oke, siap. Iya. Orang baku dapat. Nanti baku dapat di sana, ya. Bulan Juni saya ke Manado. Oke, Pak Hendrik, siap, Pak Hendrik. Oke, Patrick, mari. Terima Siap, kasih, Pak Halim. Ya, Mari kita berdoa. silakan, Pak. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa dan sahabat kami yang sangat setia dalam kehidupan kami. Ya. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu Patrick Smith, Tuhan yang sungguh masih muda tapi mempunyai keberanian atas pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kekacauan pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Berikan dia Tuhan, tambahkan dia hikmat surgawi untuk dia dapat menentang setiap pengajaran-pengajaran yang tidak benar Tuhan. Sehingga di dalam kebenaran itu yang dinyatakan di tengah-tengah publik ataupun di antara hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan yang hal-hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi sendiri atau kepentingan kelompoknya. Tuhan, biar Engkau pakai hamba-Mu ini, anak-Mu ini Tuhan, untuk terus menjadi berkat buat gereja-gereja ataupun bagi bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapak buat malam hari ini pertemuan kami dengan Pak Andi dalam membahas satu topik yang baru, yaitu signifikansi mujizat Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang ada hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Berkati acara kami malam ini Tuhan. Berkati Pak Andi, urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga apa yang disampaikan dalam obrolan santai ini, sungguh-sungguh kami dapat menerima, oh Tuhan, berkat-berkat Tuhan daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Waduh, ini sudah 8:30, hampir 8:30, tapi ya kita bahas topik kita ini sebagai pendahuluan supaya ya ini untuk pengantar bagi diskusi-diskusi kita selanjutnya. Ya. Baik.
Saya mulai biasanya memang dari presupposisi ya. Kita kalau mau membahas suatu kebenaran firman Tuhan itu dimulai dari presupposisi, dimulai dari epistemologi, dimulai dari biblical logic ya, pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena saya melihat masih banyak orang-orang Kristen, termasuk orang Reform, yang punya konsep yang salah tentang kesembuhan ilahi. Saya sudah pernah membahas sih tentang kesembuhan ilahi ini di YouTube yang sebelumnya, tapi hanya singkat saja. Tapi ini saya mau uraikan mungkin lebih luas dan lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh. Ya, saya mulai dari kata mujizat. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan mujizat? Nah, ini memang banyak definisi-definisi. Kita juga bisa lihat di kamus umum, kamus Alkitab, ya, itu semua menjelaskan tentang mujizat. Mungkin kita buat kategori yang lebih jelas ya tentang mujizat. Karena ada yang bilang mujizat itu setiap hari kita alami. Misalnya contohnya kita bisa bernafas. Itu juga mujizat. Benar kan? Betul, saya amini itu definisi bahwa setiap kali kita bisa bernafas itu adalah mujizat. Betul kan? Masa orang bernafas itu dianggap biasa-biasa? Mestinya mujizat. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita tidak bernafas, ya mati kita lah. Berarti kan nafas itu suatu yang amat sangat penting, luar biasa untuk kita melanjutkan hidup kan. Kalau kita nggak ada itu, kita mati. Berarti, wah ini faktor yang hebat sekali. Dan bayangkan cuma nafas itu aja kita bisa hidup. Nafas itu apa sih? Menghirup oksigen. Iya kan? Nafas itu menghirup oksigen itu menentukan mati hidup. Kan hebat itu. Mujizat itu loh. Bagaimana paru-paru, oksigen itu masuk ke paru-paru dan di paru-paru diproses sampai oksigen itu diterima di dalam paru-paru, itu diolah dan masuk ke darah, lalu darah kita darah yang dialiri juga dengan oksigen. Kalau nggak salah gitu ya, maaf kalau saya keliru ya, saya bukan kedokteran. Tapi katanya kalau otak kita ini sudah tidak ada oksigen berapa detik, ya kehilangan oksigen berapa detik, langsung organ-organ di otak kita ini sudah rusak sebagian. Hanya berapa detik aja sudah rusak sebagian. Berarti hebat sekali ya oksigen itu. Ya saudara kalau mau coba ya cobalah saudara nggak nafas. Sekarang coba nggak nafas, kira-kira saudara tahan berapa lama sih nggak nafas ya? Mungkin orang yang biasa latihan menyelam itu mungkin bisa tahan sampai 5 menit atau bahkan bisa 10 menit mungkin ya. Saya nggak tahu kira-kira orang bisa mampu nggak bernafas itu berapa lama. Tapi kalau sampai setengah jam itu ya sudah impossible ya. Impossible saudara bisa nggak nafas setengah jam. Nah, itu bagian dari mujizat. Tapi yang dimaksud mujizat di sini dalam konteks kita ini adalah mujizat
yang terjadi yang supranatural, ya, supranatural. Supranatural itu tidak akan terjadi kalau tidak ada keterlibatan secara intervensi, ya, secara intervensi langsung dari yang mempunyai kuasa supranatural. Jadi manusia itu memang dicipta Tuhan untuk hidup dalam wilayah natural. Manusia, ya, manusia dengan yang lahir, maksudnya manusia yang lahir di dunia ini, ya, itu masuk dalam wilayah natural. Jadi saya punya tangan, dan tangan saya ini bisa bergerak begini, ini wilayah natural. Meskipun kalau dibahas lagi, ya itu juga mujizat. Tangan bisa bergerak itu pun mujizat. Ya, bagaimana organ dari otak kita, ya, organ dari otak kita ini memerintahkan, ya, sel-sel otak kita ini memerintahkan melalui syaraf-syaraf untuk tangan bisa bergerak. Kalau sel otak kita ada yang rusak, mungkin kita ingin tangan kita bergerak, tapi nggak bisa bergerak. Ya, itu namanya sudah stroke. Ya kan? Orang stroke itu masih bisa berpikir, yang stroke ringan-ringan mungkin, ya, nggak terlalu sampai amat berat amat. Kalau berat amat ya udah nggak sadar. Tapi kalau masih sadar, itu mau menggerakkan tangan, loh kok nggak bisa bergerak ini? Waduh. Nah, itu sudah sel otaknya ada yang tersumbat, ya, syarafnya tersumbat, atau syarafnya pecah, pembuluh darah pecah, atau ya mungkin gara-gara pecah itu lalu tersumbat, ya, syarafnya, lalu tertekan atau apa, nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya, seperti itulah sehingga nggak bisa berfungsi dengan benar syarafnya. Nah, itu mujizat loh. Kalau saudara bisa menggerakkan tangan itu mujizat. Tapi itu ya kita masukkan itu ke dalam wilayah natural, ya. Natural. Nah, supranatural itu adalah keterlibatan yang memiliki kuasa supranatural untuk mengerjakan yang supranatural. Jadi supranatural itu, ya, contoh paling gampang, ya, misalnya Tuhan Yesus berjalan di atas air, lah itu kan supranatural itu. Bagaimana bisa berjalan di atas air? Oh, kecuali Tuhan Yesus pintar sulap, ya toh. Seperti pesulap-pesulap itu kan juga ada yang bisa berjalan di atas air, tapi itu kan teknik sulap, ya. Lalu contoh lain, ya, sakit kanker misalnya, sakit kanker lalu didoakan, ya, terus terjadilah mujizat sampai orang yang sakit kanker ini akhirnya bisa sembuh secara ajaib, ya. Nah, itu namanya supranatural. Bukan karena obat, bukan karena kemo, ya. Nah, itulah kategori pembahasan kita tentang mujizat. Jadi kita enggak usah berdebat dulu tentang definisi mujizat. Oh, Pak, itu meskipun sembuh dari kanker karena obat itu juga mujizat, Pak. Iya, oke. Saya enggak saya tidak menyangkal bahwa orang yang di kemo lalu sampai dia ternyata bisa sembuh dari penyakit kankernya, itu juga mujizat sih. Cuma kan prosesnya itu dapat dianalisa gitu loh, proses dari obat, ya, atau dari kemo dan sebagainya. Meskipun kita juga percaya semua ada dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan.
Itu kita percaya. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi yang namanya mujizat itu adalah memang suatu ya intervensi lah, boleh dikatakan begitu. Intervensi dari kuasa supranatural yang mengerjakan pekerjaan yang supranatural, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dari buta lalu tercelik matanya bisa melihat. Wah, itu supranatural pasti, bukan natural ya. Oke, saya kira saudara semua paham ini kan, masa gini aja nggak paham, mestinya ya paham ya. Oke. Lalu saya fokus lagi juga mujizat yang kita mau bahas di sini adalah kesembuhan ilahi. Jadi memang mujizat itu banyak. Ya, tadi seperti tadi misalnya ya. Gunung meletus itu juga mujizat ya toh. Seperti itu. Tapi mujizat ini kita fokuskan kepada satu hal, yaitu tentang kesembuhan ilahi. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas masalah kesembuhan ilahi itu? Itu karena saya melihat kesembuhan ilahi ini adalah boleh dikata strategi iblis yang paling tanda petik ya, paling laris. Strategi iblis yang paling laris adalah kesembuhan ilahi. Saya tidak katakan bahwa kesembuhan ilahi itu pasti semuanya iblis. Enggak. Jangan salah paham dulu. Saya bukan anti kesembuhan ilahi, dan saya juga bukan penganut yang paham yang tidak percaya bahwa hari ini sudah tidak ada kesembuhan ilahi. Saya percaya sampai hari ini ada kesembuhan ilahi. Kalau Tuhan mau buat mujizat, why not? Bagi Tuhan tidak ada kesulitan kok kalau mujizat mau dilakukan. Dan ya itu tadi saya bilang kan, setiap hari itu kita lihat mujizat sebetulnya. Karena dunia ini dalam topangan Allah. Ya, alam semesta ini dalam topangan Allah, bukan hanya dunia. Alam semesta itu dalam topangan Allah. Kalau nggak ditopang Allah ya hancur lebur semua, sudah habis. Ya, dunia kita sudah bertabrakan dengan planet-planet lain, sudah adu amburadul semua, sudah kacau balau semua. Kalau sudah tidak ditopang. Jadi ini kan mujizat, iya betul. Tapi kan saya tidak mau mengkaitkan ke sana dulu, tapi saya mau berfokus kepada kesembuhan ilahi, dan ini memang yang jadi tren yang boleh dikatakan dari zaman ke zaman, nggak pernah kesembuhan ilahi itu nggak laku. Dari zaman ke zaman, dari zaman Perjanjian Lama juga nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat itu juga, itu sebagai suatu hal yang menakjubkan dan dicari-carilah oleh orang-orang yang memang membutuhkan mujizat. Jadi kita lihat aja Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana-mana. Semua orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Wajar itu. Itu bukan hal aneh. Nah, kalau sampai sekarang juga ada hamba-hamba Tuhan yang terkenal melakukan mujizat. Orang-orang berbondong-bondong. Ya, datang berbondong-bondong. Itu juga wajar. Ya. Tidak usah hamba Tuhan, ponari aja bisa melakukan mujizat. Ponari, laris itu ponari. Ya, pernah tahu kan ponari? Dengan batu ajaibnya itu, langsung semua orang berbondong-bondong
datang ke rumahnya Ponari, ya toh, minta disembuhkan ya dengan batu ajaibnya. Wow, hebat tuh Ponari itu. Ya, siapa yang bisa mengalahkan larisnya Ponari? Sampai orang antre di rumahnya Ponari itu sampai menginap di rumahnya itu, bukan menginap di rumahnya, menginap untuk antre ke rumah Ponari itu sampai beribu-ribu orang ya antre minta mujizat. Nah, itu. Jadi mungkin itu juga yang menjadi tren dalam kekristenan, yang menganggap bahwa mujizat ini suatu hal yang amat sangat luar biasa, begitu dianggap hal yang amat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus setelah membuat mujizat 5 ketur roti, 2 ekor ikan, ya bisa untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Cuma dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Wah, langsung orang-orang luar biasa terkejutnya, dan mereka luar biasa kagumnya, dan mereka hanya berbondong-bondong mengikut Yesus kemana mereka ikut. Ya, nah jadi memang anulah mujizat kesembuhan nilai ini memang sangat-sangat diminati oleh segala lapisan hidup manusia, ya, masyarakat, baik yang dari tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah, semua kepingin kesembuhan ilahi. Ya, makanya laris. Apalagi kalau ada hamba Tuhan yang terkena sakti bisa menyembuhkan gitu, ya pasti laris deh. Kalau Andi Halim itu apa? Pinternya cuma ngomong aja. Ngomong pun nggak pinter. Ya toh? Mujizat nggak bisa. Buat apa Andi Halim itu? Jadi nggak ada gunanya itu. Karena apa? Yang dicari itu mujizat. Itu. Nah, saya sendiri, saya bayangkan kalau seandainya saya ini jadi orang Kristen yang kayak dulu ya, zaman dulu saya sebagai orang Kristen. Ya, maksudnya saya Kristen KTP lah. Saya juga sangat tertarik dengan mujizat. Ya, saya pernah itu datang di KKR mujizat ya, datang. Wah, kepengen tahu ya gimana hebatnya mujizat menyembuhkan orang itu. Tertarik karena memang ya manusia itu membutuhkan sesuatu yang ya boleh dikata sangat-sangat spektakuler. Manusia itu sangat membutuhkan itu. Ya, kita sebagai manusia cuma gitu-gitu aja, lama-lama bosen gitu. Ya, ini manusia pada umumnya loh, kalau saya cerita ya, manusia pada umumnya itu bosen kalau gitu-gitu aja. Tapi kalau ada mujizat, wah, langsung berbondong-bondong ya. Saya pernah sih bikin seminar mujizat kesembuhan waktu masih belum COVID ya, jadi masih offline ya, semua hadir gitu. Saya bilang ya, yang ikut seminar saya ini ya paling ratusan orang, dan ya nggak akan sampai ribuan orang lah, karena kecuali saya melakukan praktek kesembuhan atau mujizat. Misalnya ada orang mati, saya bangkitkan orang mati. Pasti Andi Halim itu laris. Ya, semua orang akan berbondong-bondong datang ke Andi Halim karena bisa membangkitkan orang mati.
Ya, sudahlah, enggak usah pakai teori-teori marketing yang wah terlalu tinggi-tinggi, wah teori gini, teori gitu menjangkau orang. Ya, bagaimana kita jemput bola apa segala macam. Enggak usah jemput bola kalau kita bisa melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Anda enggak usah pakai teori marketing apapun, pasti laris. Ya, laris manis. Itu. Makanya saya dulu waktu ya bukan hanya sekedar saya, tapi saya yakin ya semua orang yang jadi tokoh agama itu akan sangat senang kalau dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Ini kalau belum ini ya, belum maksudnya menekuni pengajaran yang betul-betul back to the Bible. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang cuma lihat fenomena-fenomena aja, ya kepingin dong jadi hamba Tuhan yang sakti, yang bisa melakukan mujizat. Dan itu saya alami sebelum saya mengenal Reform. Saya alami. Saya juga amat sangat kental dalam belajar mengalami mujizat dalam hidup saya. Amat sangat kental. Artinya amat sangat kental itu bukan saya ini hanya sambil lewat. Enggak, saya betul-betul menekuni yang namanya mujizat kesembuhan ilahi. Saya baca banyak buku-bukunya karismatik itu tentang kesembuhan ilahi. Ya. Bagaimana doa yang berhasil. Ya. Bagaimana mujizat benar-benar dapat terjadi. Itu saya banyak baca buku, saya juga ikut ritual-ritual untuk doa, puasa, mendapatkan mujizat, apa segala macam. Itu yang saya lakukan semua. Termasuk saya pernah cerita, saya sudah mempraktekkan kesembuhan itu dalam hidup saya. Jadi saya bukan cuma teori loh. Saya mempraktekkan kesembuhan itu dan saya alami. Ya. Saya diajar untuk kalau kita sudah berdoa minta mujizat kepada Tuhan. Satu hal yang paling penting yang kita lakukan kalau kita mau minta mujizat sama Tuhan yaitu apa? Kalau kita sakit, kita minta mujizat sama Tuhan, mujizat kesembuhan. Ya sudah. Apa langkah saya? Langkah saya, jangan minum obat. Itu aja. Anda kalau ingin mengalami mujizat, kesembuhan, Anda sudah berdoa sama Tuhan. Anda percaya Tuhan adalah Maha Kuasa. Dan Tuhan yang Maha Kuasa mampu menyembuhkan karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka pada saat Anda sakit, Anda sudah berdoa sama Tuhan, jangan minum obat. Nah, itulah namanya doa dengan iman. Ya, dan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan sembuhkan saya, lalu Anda setelah itu minum obat, itu iman yang mati itu. Saya waktu itu menjalankan praktek yang memang diajarkan pada saya, dan itu saya memang nggak tahu kebenaran ya, karena pendeta yang mengajari saya seperti itu pendeta yang sangat boleh dikatakan terpelajar, bukan abal-abal, tapi dia mengikuti satu paham yaitu paham karismatik yang cukup ekstrim sekali. Dia mengajari orang untuk tidak minum obat dan tidak ke dokter. Itu orang-orang yang ya sebetulnya secara logika sangat masuk akal ya.
Bagaimana kita minta kesembuhan ilahi, dan kalau kita minum obat sama dengan saya itu tidak percaya kesembuhan ilahi. Kalau saya sudah minta tolong Tuhan, tapi saya minum obat, itu sama dengan saya melecehkan atau tidak percaya dengan kuasa Allah. Itu masuk akal sekali sebetulnya logika seperti itu. Tapi saya, karena saya nggak paham, jadi saya ikuti aja. Jadi saya betul-betul nggak mau minum obat, saya hanya berdoa saja, dan memang ajaib ya. Saya betul-betul mengalami kesembuhan. Tapi setelah saya belajar lagi, oh ternyata kesembuhan itu faktornya banyak. Kesembuhan itu tidak selalu pasti itu karena Tuhan yang menjawab. Kesembuhan itu bisa juga dari sugesti diri, ya, dari positive thinking, lalu dari yang namanya psikosomatis. Ya, saudara kalau belajar ke dunia kedokteran dan ilmu jiwa, ya, psikologi, ada yang namanya psikosomatis. Nah, psikosomatis ini karena ini kita diajar untuk berpikir positif ya, sehingga pikiran itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ya, banyak orang sakit tuh karena pikiran. Ya, Anda stres, lalu Anda kena sakit mah. Gitu kan? Bisa terjadi itu orang stres lalu sakit mah, itu bisa terjadi. Jadi dalam hal ini ya itu bagaimana sembuh dari sakit mah itu? Ya pikiran Anda jangan stres. Nah, begitu pikiran ditenangkan, pikiran diarahkan ke hal-hal yang membangun, yang baik, langsung sembuh. Nggak sakit lagi. Tapi juga memang betul-betul bisa dari Tuhan kesembuhan itu. Juga ada faktor lain, bisa dari setan. Ya. Nah, itu. Jadi kita dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan itu mengizinkan hal-hal itu terjadi. Termasuk tadi setan-setan yang mengganggu kita itu. Tuhan mengizinkan, tidak apa-apa. Ya, itu tidak akan mengganggu iman kita. Tapi Tuhan izinkan itu supaya kita juga lain kali bisa memanage Zoom ini dengan lebih baik. Ya. Oke. Saya berhenti sampai di sini. Karena ini sudah jam 9, tapi nanti mau jam 9 lebih juga nggak apa-apa. Kita boleh diskusi, tanya jawab. Ya, jadi saya sebagai pendahuluan, saya tadi sudah menyampaikan definisi tentang mujizat, lalu tentang kesembuhan ilahi, ya. Jadi kita memang tidak anti kesembuhan sih. Kalau saya pikir kalau jadi orang Kristen yang anti kesembuhan itu juga aneh ya menurut saya. Kenapa sih harus anti? Bagi saya kalau betul-betul itu pekerjaan Tuhan, why not gitu loh. Tuhan bisa menyembuhkan sampai hari ini. Kalau Tuhan mau menyembuhkan itu bukan perkara sulit untuk Tuhan mau menyembuhkan. Kesembuhan itu bukan perkara yang membuat terlalu hebat juga, enggak. Sebetulnya bagi Allah yang Maha Kuasa kesembuhan itu kecil sekali ya. Bagi Allah yang Maha Kuasa kesembuhan itu bukan perkara yang waduh beratnya luar biasa, enggak. Suatu yang amat sangat ringan, karena Allah kalau menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata, dengan berfirman,
Kalau cuma kesembuhan ya kecil sekali dong dibandingkan menciptakan langit dan bumi ya dan segala isinya. Itu mujizat tuh nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi nggak usah terlalu, wih bagaimana gitu loh kita melihat mujizat. Jadi terlalu anti juga nggak benar. Terlalu gila mujizat juga nggak benar. Ya, ini sebagai pendahuluan saja. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, saksian menanggapi. Silakan Pak Aryo. Iya, sharing Pak. Zaman dulu ada seorang tokoh yang disembuhkan secara mujizat. Dia kena serangan jantung mungkin. Dia punya penyakit jantung, berserangan dan didoakan dan sembuh. Belakangan itu diketahui setelah di MRI atau apa, bahwa tubuh itu waktu buntu pembuluh darahnya buntu yang menyebabkan serangan jantung adalah penyakit pembuluh darah yang buntu. Ternyata itu manusia itu punya kehebatan, tubuhnya buatan Tuhan itu bisa kadang-kadang otomatis mencari solusi dengan membentuk arteri baru kecil gitu untuk membypass, tindakan bypass itu kurang lebih tujuannya gitu. Tapi ini ada alam atau tubuh manusia ini bisa membuat saluran baru. Jadi pada waktu dianggap mujizat. Belakangan sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian waktu di MRI ada yang saya tidak ingat istilah kedokteran itu, tapi membuat arteri sendiri. Bukan mujizat, saluran baru biasa. Bukan supra, Pak. Ada saluran baru gitu ya. Iya, betul. Iya, itu bisa juga dibahas secara natural juga. Ya. Oke. Terima kasih sharingnya Pak Aryo. Ada yang lain yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Kalau bagaimana kita bisa membedakan yang namanya mujizat itu dari Tuhan atau dari setan atau dari sugesti? Mungkin kalau dari sugesti itu kan ketahuan ya, mungkin kelihatannya sembuh, tahu-taunya setelah itu sakit lagi. Tapi kalau misalnya dari setan, dia sembuh beneran, misalnya dari setan kita tahu. Apakah orang ini juga Tuhan bisa pakai untuk dia bisa mengenal Allah yang sebenarnya? Itu aja, Pak. Pertanyaan bagus sekali. Jadi bagaimana kalau mujizat itu dari setan? Apakah Tuhan juga tetap bisa pakai untuk membuat orang tersebut datang kepada Tuhan yang benar? Bisa aja. Menurut saya Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Bahkan Tuhan bisa pakai jalan yang salah untuk menghantar orang ke jalan yang benar. Jalan yang salah itu sebagai pendahuluan dulu. Ya termasuk saya kan, saya juga mengalami jalan-jalan yang salah dulu sebelum saya mengenal Reform. Jalan-jalan dulu, Pak. Dengan jalan-jalan itu Tuhan mau menambah pengetahuan kepada saya bagaimana kalau kita di jalan yang salah. Ya itu justru pelajaran yang bagus. Kalau saya tidak pernah di jalan yang salah, saya mungkin nggak bisa ngomong banyak tentang mujizat. Karena ya saya kan cuma tahu itu hanya teori. Saya juga nggak ngerti ngalami mujizat yang benar-benar mujizat itu yang kayak apa, saya nggak pernah ngalami. Ya, dan itu betul-betul saya alami dalam hidup saya. Dan tapi meskipun itu salah,
Tuhan pakai itu menjadi pelajaran buat saya. Nah, itu yang luar biasanya di situ. Jadi yang salah pun Tuhan pakai untuk menjadi pelajaran buat kita selanjutnya. Ya, termasuk pengalaman Pak Patrick Smith tadi yang bersaksi pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang dia kurang bijaksana, ya, maki-maki dan sebagainya. Ya, itu jadi suatu pelajaran yang indah buat dia. Seperti itulah, ya. Tapi kita tidak bilang lalu ya nggak apa-apa, kita sengaja aja berbuat salah supaya kita juga tahu pelajaran yang indah dari kesalahan itu namanya itu bahasa Jawanya jarak itu ya, jarak itu sudah tahu salah ditabrak aja, ya itu tentunya nggak benar kan. Jadi misalnya saya kan pernah kasih contoh ya, saya dulu baca Alkitabnya kan ngawur-ngawur gitu ya. Setiap kali baca Alkitab minta Tuhan bicara sama saya. Herannya ayat-ayat yang saya temukan itu ayat-ayat yang pas persis dengan kebutuhan saya waktu itu. Hanya dengan buka Alkitab dengan mata tertutup, lalu tiba-tiba ayatnya yang sedang dibuka itu bicara apa. Nah, itulah jawaban Tuhan bagi kebutuhan saya. Ternyata kok bisa persis ya. Nah, itu lalu kan saya tidak bisa lalu mengatakan, oh itu benar itu. Itu benar. Mari kita pakai terus cara seperti itu. Karena itu akan betul-betul merupakan jawaban Tuhan terhadap persoalan kita. Nah, akhirnya saya ngajari orang baca Alkitab, ya sudah sebelum Anda buka Alkitab, pejamkan mata Anda, doa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan ayatnya yang Tuhan mau bicara sama saya lalu tiba-tiba buka halaman berapa, saya nggak tahu, tiba-tiba saya menunjuk satu ayat, nah itulah Tuhan bicara, ternyata tepat sekali Tuhan bicara. Nah itu tentunya nggak bisa, setelah saya tahu kebenaran sekarang, saya tidak bisa mengajari orang untuk membaca Alkitab dengan kacau seperti itu ya, nggak bisa. Oke, jadi tentunya meskipun semua bisa dipakai Tuhan untuk jadi pelajaran yang baik buat kita, tapi tidak berarti kita menghalalkan cara itu. Ya, seperti itu Pak Ari. Ya Pak, makasih Pak Andi. Terima kasih. Andi, Ya Pak Sugianto. Pak Andi kan pernah juga mengalami mujizat kesembuhan ya? Yes. Nah, sesudah belakangan mengerti tentang mujizat yang sebenarnya, apakah masih mengalami lagi atau enggak? Saya ini terus terang memang ya mungkin orang anggap saya bodoh atau saya juga keras kepala atau apa. Saya ini sudah seusia sekarang, saya ini boleh dikatakan tidak pernah minum obat. Tapi kalau saya sakit, saya minum obat. Dan saya juga tidak minum obat apa-apa secara rutin. Yang biasanya sudah umur sekian ini minum obat jantung atau apa ya, dianjurkan oleh dokter. Saya tidak minum obat sama sekali dan baru terakhir ini saya ke dokter jantung, dokternya Pak Aryo. Lalu saya ditanya dokternya, minum obat apa? Enggak. Enggak ada sama sekali. Enggak. Wah, dokternya langsung heran lihat saya. Wah, Anda sehat sekali ya. Enggak sehat, saya bilang. Saya juga ada ini sedikit kolesterol apa. Terus dilihat, oh ya ini ringan ini. Ya sudah, saya kasih obat ini untuk diminum. Tapi obat paling ringan ya, yang dibuat, yang dokternya bilang nanti dia mau tes lagi setelah minum obat itu bagaimana kolesterol saya turun enggak gitu. Ya, saya tetap percaya Tuhan itu pelihara saya, Tuhan itu memberi saya kesehatan, dan ya selama Tuhan mau pakai saya ya. Kalau nanti tugas saya selesai ya mungkin ya sudah selesai semua begitu.
Saya jadi berpikir sederhana aja gitu. Ya, cuma saya tidak punya keyakinan seperti dulu ya. Wah, kalau minum obat itu berarti tidak beriman ya. Menurut saya ya itu sih fatal itu ya. Ini kalau cerita mujizat saya itu dari kecil sudah mengalami mujizat. Ya, lucu ya. Saya belum bertobat, tapi saya mengalami mujizat. Ini harus saya akui. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya faktor kebetulan. Saya itu dari kecil ya, kalau nggak salah umur 2 atau 3 tahun, saya mengalami penyakit yang keturunan sebetulnya dari kakek saya ke mama saya ke saya, yaitu apa? Sakit asma. Dan sakit asma saya ini kalau lagi kumat asmanya, waduh sampai nggak bisa nafas dan saya pernah sampai anfal. Saya waktu itu kalau nggak salah usia 5 tahun atau berapa, saya masih ingat sebetulnya. Masa-masa saya hampir mati itu, saya sudah nggak bisa nafas sama sekali, terengah-engah, nafasnya tersendat-sendat, ya itu hampir mati. Saya sampai orang tua saya bilang itu tubuh saya itu sudah biru semua, sudah biru, hampir mati. Nah itulah keadaan saya dengan asma saya itu. Dan kakek saya sendiri mati dalam keadaan asma. Pegang obat asma ya. Tidak ada yang tahu waktu itu, waktu kakek saya mati. Dia pegang obat asma tapi nggak sempat disemprot gitu, sehingga dia akhirnya meninggal dunia. Nah, saya singkat cerita ya, saya kemudian waktu kelas kalau tidak salah 6 SD, saya diajak teman saya ikut KKR kesembuhan ilahi itu. Yang saya juga nggak percaya sebetulnya waktu itu. Dan saya waktu diajak sama teman saya di KKR itu, saya juga tidak dengar firman sama sekali dan tidak ada pertobatan juga apa-apa dari saya. Saya hanya duduk paling belakang dan bergurau dengan teman-teman saya. Ya, di kebaktian kesembuhan itu saya bergurau, ya, saya nggak dengar firman, nggak apa, terus tiba-tiba ada calling ya, maju ke depan. Lalu teman saya ini ngajak saya maju ke depan. Saya sampai geleng-geleng, enggak, saya bilang saya nggak mau maju ke depan. Ayo maju aja katanya. Kita ikut-ikutan aja sama orang-orang itu ya. Jadi majunya juga karena bergurau ya. Karena hanya mau ikut-ikutan aja maju. Ya sudah, saya digeret sama teman saya, maju ya saya maju. Akhirnya di depan itu saya kaget. Karena apa? Karena pendetanya itu turun dari mimbar, lalu satu-satu yang maju ke depan ini ditanyai sakitnya sakit apa begitu ya. Nah, waktu itu waduh, saya sampai kebingungan karena saya berdirinya agak ke belakang, jadi masih mikir-mikir kira-kira saya ngomong sakit apa ya. Karena waktu itu saya lagi sehat. Ya, orang asma itu kalau lagi sehat ya sehat. Kayak enggak ada orang punya sakit gitu. Waktu saya hampir kegiliran saya, waduh saya berpikir keras, saya ngomong sakit apa ya? Wong saya ini nggak sakit loh. Ini ditanyai sakit apa ya? Lalu langsung akhirnya saya punya ide. Oh iya, saya punya sakit asma ya. Saya langsung sudah aman deh. Gua ngomong aja. Ditanya, sakit apa? Asma. Langsung ditumpahi tangan sama pendetanya, didoakan, juga nggak terjadi apa-apa, nggak sampai geblak, nggak sampai pingsan atau apa, nggak ada sama sekali, nggak merasa apa-apa, ya sudah selesai ditumpahi tangan, saya juga ketawa-ketawa, saya pulang ke rumah, nggak terjadi apa-apa. Tapi yang saya heran sejak saat itu, saya tidak pernah asma lagi sampai hari ini. Padahal asma itu saya sebulan sekali mesti kena gitu. Udara mulai dingin gitu, wah langsung saya kena asma. Saya kalau keluar kota ke Batu kemana sama teman-teman waktu masa-masa kecil itu, mesti saya yang sakit sendirian. Semua teman saya bisa main-main di tempat-tempat bermain anak-anak itu. Saya sendirian yang nggak bisa main. Karena apa? Saya kena asma. Ya, saya paling menderita kalau keluar kota udara dingin,
pasti gawat saya sudah. Nah, itu keadaan saya. Tapi herannya setelah KKR itu saya tidak pernah sakit lagi sampai hari ini. Sakit asma maksudnya. Nah, itu yang terjadi, ya. Dan kesimpulan saya, Tuhan kalau mau menyembuhkan, siapa saja bisa disembuhkan. Orang beriman, orang tidak beriman, ya, dan agamanya apapun Tuhan juga bisa menyembuhkan. Buktinya orang sakit kusta, yang 10 orang sakit kusta, hanya 1 yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Yang 9 sudah hilang. Nggak tahu kemana, padahal mereka juga disembuhkan Tuhan. Nah, itu pengalaman saya. Jadi dalam hal ini unik. Saya juga punya pengalaman kesembuhan setelah diajar sama pendeta yang ngajari saya tidak minum obat itu. Ya, saya lakukan benar-benar. Semua obat saya buang. Waktu itu saya ini memang meskipun saya sudah sembuh dari asma, tapi saya orang yang ringkih. Ringkih itu mudah sakit. Jadi pokoknya 1 bulan pasti ada sakit. Entah sakit flu, sakit radang tenggorokan, sakit macam-macam lah. Sampai lemari saya itu seperti apotek. Ya, begitu banyak obat-obat yang saya minum, setiap bulan pasti ada sakit dan saya selalu minum obat. Tapi sejak saya diajar pendeta ini, saya tidak mau minum obat sama sekali sampai kurang lebih 2 tahun. Dan sama sekali tidak mau ke dokter. Nah, itu pengalaman saya yang kacau balau itu, ya. Tapi herannya Tuhan itu berbelas kasihan pada saya, dan memang saya yang punya iman ngaco itu, Tuhan masih berbelas kasihan pada saya. Benar. Kalau enggak mungkin saya sudah mati itu, sakit enggak mau minum obat, enggak mau ke dokter itu. Ya. Nah, itulah Pak Sugianto pengalaman saya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kita tutup ya. Kita juga asma. Oh, gitu ya, sama ya. Pak Andi, supaya Anda tidak mengalami gitu, minum produknya saya, Pak. Hahaha. Oh, saya sekarang nggak minum apa-apa, sudah sehat. Tapi kadang-kadang pendeta suka bohong, Pak. Gitu ya. Dia ngajarin orang jangan minum obat. Tapi dia sendiri minum banyak gurau, Pak, gurau. Iya, bergurau. Oke. Saya sampai malam ini saya masih minum obat, Pak. Gitu ya. Iya. Sebab kalau bicara soal mujizat, waduh, ini banyak sekali saya dalam pribadi saya sendiri ya. Iya. Iya. Ya, apa ini mujizat atau kesembuhan, pokoknya saya 3 kali diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Oh. Iya. Ya, puji Tuhan. Iya, yang pertama saya cancer, multiple myeloma. Oh. Dokter bilang umur saya cuma 2 tahun, 2016. Mau 2 tahun. Berarti selesai 2018. Sekarang 2022. Iya. Terus yang kedua 2019 saya usus buntu pecah. Wah, bahaya itu. Iya, dan itu dokter bilang katanya ini saya enggak tahu ini. Bukan 1-2 hari. Ini udah lama dia bilang pecahnya karena udah busuk. Udah bernanah udah mencar semuanya. Bahkan usus saya itu sudah tidak ada lagi, tinggal akarnya. Oh. Nah, itu. Iya. Tapi semua usus saya bersih. Tidak ada yang rusak. Oke. Tapi itu pecah, udah busuk semuanya. Tapi makanya dokter bilang, mestinya Bapak tidak dioperasi lagi, Pak. Bapak udah mati sebetulnya. Gitu ya. Ya, itu di rumah sakit Siloam itu. Karena jarang orang hidup itu kalau udah pecah, apalagi sudah nggak tahu kapan ini pecahnya itu. Iya, betul. Udah busuk, udah lama. Tapi sampai tim dokter itu bilang, kok heran semua, kok Bapak bisa hidup ya? Kok bisa hidup? Tapi mereka bilang mungkin imun Bapak yang kuat. Ya. Tapi saya bilang bukan imun, saya bilang iman yang kuat.
Saya bercanda begitu sama dokter-dokter itu. Iya, iya. Nah, Oke. Lalu Oh, ada lagi. yang ketiga itu mungkin saya udah prosesikan dulu ya, belum ya. Saya kena COVID, Pak. Oh, COVID. Itu parah. Saya 25 hari di asrama haji. Oh iya. Gitu. Sama seperti Napas Pak sudah Steve. nggak ada, napas tinggal satu-satu. Pokoknya saya udah hampir lewat lah. Tapi kalau saya mau saksikan, kita ini udah jam setengah 10 barangkali. Nggak ada Iya. waktu, nantilah. Ya, ya, oke. Cuma saya mau tanyakan, apakah ini bukan mujizat dari Tuhan? Ya. Iya. Pak Sugianto juga punya pengalaman yang sama ya. Iya. Pak Sugianto. Ya Pak, Ya, tapi nantilah. nanti. Mungkin PR kita Ya. buat hari Kamis nanti. Nanti Kamis depan kita Kalau Pak bersaksi ya. Hendrik itu mungkin dikasih kesempatan supaya ketemu Pak Andi. Wah, betul juga. Iya. Benar-benar juga. Ya, ya. Ya. Semua ada benar. Saya juga diberi kesembuhan supaya saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Amin, amin. Amin, Oke, Pak Andi, saya rasa itu aja, Pak Andi. Ya, oke. Terima kasih kesaksiannya. Karena nggak bisa ajar stris, nggak bisa juga bikin OB. Ya, puji Tuhan. Kita semua sudah diperlengkapi. Sorry Pak Andi. Satu pertanyaan kepada Pak Andi Halim. Pak, kalau Nah, saya juga diinterogasi nih sekarang. kalau pertanyaannya Pak Hari saya lanjutkan, Pak. Pada saat melenceng oke. Tapi melencengnya sampai terakhir dia hidup baru dia sadar tuh gimana, Pak? Gimana? Gimana pertanyaannya? Yang ditanyakan Pak Hari Mandagi, salah jalur, Ya. tapi akhirnya Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dan dia sendiri akhirnya bertobat, kan begitu, seperti kasusnya Pak Andi Halim di masa muda. Ya. Tapi kalau ceritanya dia salah jalan, sampai terakhir dia baru bertobat, berapa banyak penyesatan yang dia telah hasilkan. Thank you. Oh. Ya, enggak apa-apa juga. Karena terakhirnya itu membuat orang akhirnya baru tahu bahwa dia selama ini kan di jalan yang nggak benar gitu. Sama seperti penjahat di samping Tuhan Yesus juga terakhir baru bertobat. Ya, akhirnya kan jadi kesaksian juga pertobatan penjahat di samping Tuhan Yesus itu masuk Alkitab. Luar biasa itu. Pertobatannya masuk Alkitab dan dibaca beratus-ratus juta manusia sepanjang abad. Ya, puji Tuhan. Jadi kita tidak usah khawatir, apapun yang terjadi semua dalam kedaulatan kuasanya yang sempurna, tanpa kesalahan. Saya juga bilang sama Petrus waktu ditangkap, belum ditangkap ya, tapi sudah sebagai tersangka ya, sebagai tersangka. Saya bilang sama Petrus, jangan takut. Karena semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Allah. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik buat Anda. Itu yang saya bilang sama Petrus. Puji Tuhan. Puji. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya minta yang berdoa buat kita, Bapak Heru Praptono. Bisa tolong doa buat kita semua. Tuhan memberkati Pak Heru juga. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, sungguh malam hari ini kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan tetapkan untuk kami dengar, kami bicarakan dan kami rembuk bersama mengenai kesaksian adik kami, Saudara Patri Smith, ya, untuk kebaikan semua jemaat yang mengasihi Tuhan. Ya. Kami mohon pertolongan-Mu, biarlah peristiwa ini menjadi suatu peringatan yang sangat berharga dan juga dorongan untuk terus meneruskan
apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikirannya untuk memperjuangkan iman yang benar, iman dan pengenalan yang benar kepada Allah yang benar-benar Allah. Ya. Tolong beri kekuatan dari muda ini untuk tetap terus setia melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan rencananya untuk menikah sesudah tertunda beberapa saat, biar kami bersama-sama mendoakan, menolong supaya juga rencana yang indah ini untuk membina keluarga ini boleh terlaksana dalam waktu dekat ini. Ya. Kami juga menyerahkan acara ini selanjutnya. Malam hari ini kami banyak belajar akan hal-hal yang Tuhan izinkan untuk menguji diri kami sendiri, apakah kami tetap setia atau tidak. Dengan adanya gangguan-gangguan dan juga hal yang lain yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah ini menjadi juga pelajaran bagi kami masing-masing, bahwa dalam hidup kami tidak selalu lancar dan mulus, tetapi semuanya di dalam pengendalian Tuhan. Tolong juga Pak Andi di dalam membahas mukjizat kesembuhan ilahi ini mengindikasikan banyak kuasa-kuasa gelap yang tidak suka akan kebenaran ini diungkapkan. Dari awal pendahuluan sudah ada godaan seperti ini. Kami mohon keberanian dan tekad untuk Pak Andi Halim dan seluruh juga kami semua untuk terus meneruskan program ini supaya semakin banyak orang yang dicelikkan, supaya hanya kemuliaan Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami tidak meneruskan semua kegiatan kami, dan apabila malam hari ini kami boleh beristirahat, kiranya Tuhan juga tolong kami boleh beristirahat, kami boleh bangun lagi besok untuk kegiatan yang lain sesuai dengan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.